Terima kasih banyak Tuhan atas kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi bersama dalam anugerahnya Tuhan, di mana saat ini ada perjamuan kudus. Dimanapun kita berada, biarlah tetap kita mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Oh,
bagiku, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang selamatkan kita, pulihkan kita, dan sembuhkan kita. Mari saudara, kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu?
ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak dapat membalas kebaikan, keselamatan yang sudah kami terima daripada Tuhan, melainkan dengan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui darah-Mu Engkau melayakkan kami untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami layak, kami diperdamaikan dengan Engkau. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kami semua ada dalam hadirat Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Selanjutnya kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala, dipersilakan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, khususnya Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana ya, yang saat ini sedang bersama-sama dalam ibadah online. Kiranya sukacita yang dari Tuhan Yesus ya, damai sejahtera dari Allah kita ya, boleh memenuhi setiap hati kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi pagi hari ini ya. Bagaimana kita perlu menyiapkan diri ya untuk menghadapi hujan akhir ya. Coba saya akan lihat dulu di dalam firman Allah di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 37 sampai ayat 38. Ayat 37 Lukas pasal 5. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini yang kita baca dari firman Allah ya. Saudara, tadi saya katakan kita perlu siap menghadapi hujan akhir. Apa hujan akhir itu? Ya, saudara, kita akan melihat beberapa arti, ya, baik secara hurufiah, baik arti secara rohani, supaya kita nanti bisa mengerti, ya, sampai ke ujung pemberitaan firman Tuhan ini, ya. Kalau kita melihat dikatakan arti secara hurufiah, ya, hujan adalah berkat bagi Israel, ya. Masih ingat saudara, mungkin ayat ini terlalu panjang kalau saya baca dalam Ulangan 28, ya, ayat 23 sampai ayat yang 24, atau saya bacakan saja Ulangan pasal 28 ayat 23 sampai 24. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah, dan sebagainya. Ya, tadi saya katakan secara arti hurufiah, ya, hujan adalah berkat bagi Israel. Ya, di Kanaan saudara dikenal hujan awal dan hujan akhir. Ya, dimaksud dengan hujan awal, ya, hujan awal itu untuk membongkar tanah sebagai persiapan untuk menanam. Ya, kalau hujan akhir berbeda dengan hujan awal. Hujan akhir untuk mematangkan mayang-mayang gandum
ya, yang sudah muncul ya, supaya menjadi masa. Lalu terjadilah penuaian, sehingga panen anggur, baik juga panen gandum, baik juga minyak dan sebagainya, ya, bisa dibawa masuk ke lumbung, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tadi arti hurufiah. Lalu yang dimaksud dengan hujan, ya, arti rohani, ya. Hujan lambang berkat Tuhan. Baik itu berkat jasmani dan juga berkat rohani. Berkat rohani terutama ya, berarti pencurahan Roh Kudus. Kita sudah mengadakan ibadah ya. Ibadah dikatakan ibadah hari Pantekosta atau Pentakosta ya, di mana Roh Kudus dicurahkan saat murid-murid dan beberapa orang di situ sedang menunggu pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, tadi saya katakan berkat Tuhan secara rohani terutama adalah berarti pencurahan Roh Kudus. Ya. Coba saya ingin baca dulu dalam Yesaya 23 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dikatakan oleh ayat ini sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya, saudara, dikatakan maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang dimaksud tadi, bahwa hujan akhir itu mematangkan, ya, mematangkan mayang-mayang gandum ini supaya muncul, ya, itu benih dan akhirnya menjadi panen. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, tadi saya katakan berkat rohani adalah pencurahan Roh Kudus, sehingga timbul kehidupan yang berbuah-buah dengan limpah. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hujan akhir adalah kegerakan rohani yang besar akibat pencurahan Roh Kudus, ya. Dikatakan bagaimana Roh Kudus mencurahkan, Roh Kudus menghinggapi beberapa orang, ya, sehingga dikatakan mereka ada kegerakan rohani besar-besaran. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, coba kita lihat juga banyak ayat yang saya akan baca. Dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saya coba ingin lompat di ayat 28, pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion
dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini firman Allah berkata, ya, bahwa hujan akhir adalah kegerakan rohani yang besar. Haleluya. Akibat pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran tadi. Haleluya. Saudara, selain itu hujan akhir adalah lebih besar dari hujan awal. Ya. Kalau kita lihat coba di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Haleluya. Saudara, di mana dikatakan ya, Elisa mengerti tentang urapan Roh Kudus. Sehingga dikatakan oleh Elia, apa yang hendak engkau minta? Ya. Elisa tidak minta kekayaan, Elisa tidak minta kedudukan, tetapi dia tahu, dia mengerti bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang akan menyertai langkahnya. Haleluya. Nah, saudara, ini seperti dikatakan hujan awal, ya. Tetapi hujan akhir, ya, lebih besar dari hujan awal. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini, ya, bagaimana dikatakan Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Haleluya. Nah, saudara, saya ingin membandingkan hujan awal dengan hujan akhir. Ya, hujan akhir itu, ya, pada akhir zaman. Ya, saudara, coba saya ingin baca juga dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai ayat 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Mari kita persiapkan hidup ini menghadapi hujan akhir. Sebab hujan akhir itu di akhir zaman. Ya. Di akhir kita ini yang akan menuju kepada akhir zaman ini. Haleluya. Saudara, selain itu hujan akhir adalah tiba-tiba, ya, dan bersamaan di seluruh dunia untuk tubuh Kristus secara global, ya. Tiba-tiba terjadinya bersama-sama di seluruh dunia, ya, dan itu secara global, ya. Tidak cuma di satu tempat terjadinya, tetapi itu akan terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Hujan akhir akan terjadi di seluruh dunia. Puji Tuhan. Selain itu, saudara, ya, hujan akhir adalah untuk menyempurnakan, ya. Tadi saya katakan, ya, bahwa hujan akhir itu berbeda dengan hujan awal, ya. Dikatakan dia menyempurnakan, menamatkan rencana Allah bagi gereja, ya. Sehingga semua rencana yang Allah buat untuk gerejanya itu akan terjadi di akhir zaman. Terjadi dalam pencurahan hujan akhir, ya. Coba kita lihat dulu dalam Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 13. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi saya katakan hujan akhir adalah untuk menyempurnakan atau menamatkan rencana Allah buat gerejanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, bagaimana bentuk hujan akhir ini? Ya. Bentuknya seperti apa? Kita bisa melihat ya, contoh dari dikatakan hujan awal ya. Sebab sama hujannya, sama-sama hujannya ya. Tetapi waktu dan ukurannya berbeda ya. Hujan awal di awal dan hujan akhir di akhir. Tapi hujannya sama ya, sama-sama hujannya. Tetapi waktu dan ukurannya berbeda ya. Yaitu saudara mirip seperti kegerakan dalam hujan awal ya. Masih ingat dalam Kisah Rasul ya, dikatakan bagaimana ketika ya rasul-rasul dikatakan waktu itu murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Mereka punya keberanian dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil Allah. Yang tadinya penakut sekarang menjadi berani karena ada urapan Roh Kudus. Ya. Bagaimana juga kita melihat mereka setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus ada mujizat-mujizat terjadi. Mereka berdoa untuk orang sakit sembuh dan sebagainya. Haleluya. Ini mirip kejadiannya, ya. Hujan akhir itu mirip seperti kegerakan dalam hujan awal. Sebab hujannya sama-sama hujannya. Cuma waktunya beda, ya. Ukurannya juga berbeda. Haleluya. Mungkin juga sebagai contoh beberapa ya kegerakan-kegerakan yang sudah terjadi ya. Mungkin ini sedikit-sedikit ya dan mungkin terpencar di seluruh dunia. Kegerakan ini sudah terjadi dan masih akan terjadi dan akan terjadi lebih banyak lagi di mana-mana. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita bisa mengikuti berita-berita bahwa bukan cuma di Indonesia ada pekerjaan Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus, ya. Bahwa di seluruh dunia Roh Kudus sedang bekerja. Sehingga kita mendengar bagaimana berita-berita yang disampaikan, ya. Ada kegerakan Roh Kudus yang luar biasa sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan. Kita mendengar ya berapa banyak saat ini orang yang sedang diselamatkan. Ya, mereka boleh percaya kepada Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Mungkin secara manusia mustahil, tapi karena adanya haleluya kegerakan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mungkin juga, ya, kalau kita bertanya bentuknya seperti apa hujan akhir itu, ya. Tanda-tanda hujan atau tanda-tanda khas hujan akhir, ya, harus diperhatikan. Dan yang paling penting, saudara, itu terjadi global. Terjadi di seluruh dunia. Bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh dunia sedang terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ciri khasnya hujan akhir, ya. Saudara, beberapa hal yang perlu kita camkan, ya. Antara lain, saudara, ya, bahwa di hujan akhir ini semua orang yang tulus, semua orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, mereka semua akan penuh dengan Roh Kudus dan dengan gairah yang besar, ya. Mereka akan sungguh-sungguh hidup suci,
ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Mempunyai satu gairah untuk tetap mempertahankan hidup dalam kesucian. Sekalipun dihimpit dengan keadaan dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Ini yang perlu kita camkan. Ya, saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada gereja yang mungkin akan kita lihat nanti, gereja yang sangat suci, ya. Mereka hidup dalam kesucian, ada di puncak yang satu ini. Gereja ini sedang dalam kesucian, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga di satu sisi yang lain, ya. Ada gereja yang sangat keji mungkin, ada gereja yang najis, ya. Ada di puncak yang lain. Perbedaan ini akan makin lama makin besar, ya. Gereja yang mungkin mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka yang setengah-setengah, gereja yang setengah-setengah akan hilang. Sebab saudara, kita perlu mawas diri. Kita perlu melihat kondisi keadaan saat ini, bahwa akan muncul gereja yang makin suci. Di puncak yang satu ini makin suci, tetapi ada juga gereja yang makin keji. Saudara, mari kita mau camkan baik-baik bahwa semua jabatan, ya, akan nyata sekali. Coba saya ingin baca dulu dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, coba disambung dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8 boleh dibaca ya. Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Ini yang firman Allah katakan, bahwa semua jabatan akan nyata sekali nanti di hujan akhir. Ya. Hasil dari jabatan-jabatan itu akan nampak, ya, dari segala mujizat-mujizat, ya, pembukaan firman Tuhan, karunia-karunia, tanda-tanda, ya. Kalau kita akan memperhatikan, maka itu akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita perlu camkan hal ini, ya. Kita perlu perhatikan ini. Sebab ada beberapa hal yang kita perlu harus lihat, menandakan bahwa itu adalah hujan akhir. Kita sedang ada di mana, ya? Apakah kita sudah ada di hujan akhir ini? Ya. Hal yang lain kita perlu perhatikan saat ada di hujan akhir, ya. Saudara, perjamuan suci, ya, dibuat sampai di rumah-rumah, ya. Dengan banyak tanda-tanda mujizat dan keajaiban, ya. Tetapi juga banyak orang, jangan lupa, juga banyak orang yang dihukum mati, ya. Seperti yang kita tahu dari firman Allah, ya, yaitu Ananias dan Safira. Saya ingin baca ayat ini, saudara, tetapi atau saudara bisa catat kalau saudara mau lihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12, ya. Bagaimana Ananias dan Safira, ya, yang dikatakan di situ dia berjanji, ya, ingin memberikan tanahnya yang akan dijual atau ladangnya akan mempersembahkan kepada Allah, ya. Tetapi saat dia sudah menerima uang itu, ya, jadi berubah hatinya, ya. Kerinduannya berubah dan dikatakan, ya, Ananias bersama istrinya sama-sama mengetahuinya, istrinya juga tahu, ya, sudah sekongkelan, ya. Dikatakan kepada Petrus, dia akan berkata, iya ini hasilnya. Dan benar saudara, dikatakan, ya, waktu Ananias datang membawa hasil penjualan itu yang setengah, ya, yang tidak seperti yang dia janjikan. Waktu dia bawa kepada Petrus, ya, dan Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa engkau mendustai Allah? Bukankah itu sebelum engkau jual itu adalah milikmu? Kalaupun toh sudah dijual pun itu adalah milikmu. Engkau bebas mau apakan itu harta dan sebagainya. Ya. Tetapi saudara, saat ditanya, mungkin dia pikir, oh enggak apa-apa, enggak ada yang tahu. Tadi saya katakan, di hujan akhir, ya, akan banyak, haleluya, tanda-tanda mujizat terjadi, keajaiban terjadi, tetapi juga banyak orang yang dihukum mati seperti Ananias dan Safira. Waktu dikatakan saat dia membohongi Roh Kudus, ya, dikatakan Ananias seketika mati, saudara, ya. Dan selang waktu 3 jam firman Allah berkata, istrinya datang, Safira, yang tidak tahu bahwa itu terjadi kepada suaminya. Waktu Petrus bertanya kepada Safira sebagai istri Ananias, apakah benar itu jumlah yang kau terima dari penjualan itu? Lalu dia berkata, iya benar. Ya. Dan Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Allah? Dan seketika itu saudara, dan Petrus juga berkata, ya, orang yang di depan itu orang-orang muda yang baru menguburkan suamimu Ananias, sebentar akan menguburkan engkau juga. Karena dia mendustai Roh Kudus. Ada pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, ya. Seringkali kita mencoba untuk berbohong, kita mencoba untuk mungkin mengelabui Roh Kudus. Dan terjadi saudara, dikatakan akhirnya Safira juga mati seketika. Ya, hati-hati. Ya, di tengah-tengah pencurahan hujan akhir ada pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, akan disertai dengan mujizat dan keajaiban. Tetapi juga perlu dicamkan, perlu diperhatikan. Juga banyak orang akan dihukum mati seperti Ananias dan Safira. Haleluya. Tidak ada lagi gereja campuran yang najis bercampur dengan yang suci. Enggak ada lagi yang bercampuran. Tetapi akan muncul sebagai tadi saya katakan seperti puncak kesucian. Akan semakin puncak kesucian itu akan muncul,
ya. Dan itu perbedaannya akan nampak jelas nanti dengan gereja yang dalam kenajisan. Haleluya. Coba saya ingin baca dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Bila ketaatan kita menjadi sempurna, dikatakan oleh ayat ini, kami juga siap juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ya. Lalu hal lain yang perlu kita perhatikan, ya. Tanda-tanda di akhir zaman yang perlu kita camkan, ya. Pelayanan orang sempurna makin lama makin banyak di seluruh dunia ini. Ya. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Akan muncul orang-orang yang dapat melakukan pelayanan-pelayanan melebihi dari apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ini firman Allah berkata. Ya. Dan akan makin banyak orang yang hilang menjadi orang sempurna. Masih ingat bagaimana Henok, ya, dan Elia, ya, mereka tidak ada kuburannya, ya. Mereka terangkat hidup-hidup. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Menjadi orang yang sempurna, terangkat hidup-hidup. Di hujan akhir akan terjadi, akan banyak orang-orang yang sempurna seperti Henok dan Elia. Puji Tuhan. Haleluya. Selain itu yang perlu kita juga perhatikan, ya. Tanda-tanda di hujan akhir, ya. Pertumbuhan rohani sangat cepat. Dalam hitungan hari, saudara. Bukan lagi dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan hari akan ada pertumbuhan rohani yang pesat, yang cepat. Haleluya. Masih ada orang baru yang mungkin orang yang baru bertobat, ya, dan tumbuh dengan sangat cepat, ya. Di situasi hujan akhir itu pasti ada mungkin mereka yang baru bertobat tetapi akan tumbuh dengan sangat cepat. Selain itu yang perlu kita camkan juga tanda-tanda di hujan akhir, ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya. Kelaparan, gempa, malapetaka, peperangan, kebencian dan lain-lain terjadi dengan tiba-tiba, dan saya ulang lagi, dengan global, secara global. Terjadi tiba-tiba secara global, bukan cuma di satu tempat, di satu titik, tetapi itu terjadi global. Terjadi di seluruh dunia, ya. Sementara itu kejahatan, ya, dosa-dosa seks, dosa-dosa pembunuhan, dosa-dosa okultisme, dosa-dosa kesombongan akan naik dengan luar biasa. Seperti Sodom dan Gomora, ya. Mungkin akan melebihi batas, saudara, ya. Akan terjadi, tadi saya katakan, masing-masing seperti ada puncaknya. Yang najis makin najis, yang sempurna makin sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saudara, mengapa perlu bersedia, ya, menghadapi hujan akhir? Mengapa kita perlu bersedia? Ya, coba saya ingin baca dulu. Dalam Lukas pasal 5, Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 38. 37 sampai 38.
Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini pembacaan ayat emas kita tadi, ya. Saudara, mengapa perlu bersedia menghadapi hujan akhir? Nah, Saudara, dalam Lukas tadi yang kita baca, ya, kita harus bersedia sebagai kantong dikatakan, ya. Kantong ini bisa binasa kalau pecah, ya. Berarti Saudara, kantong ini, ya, menggambarkan hidup manusia. Kantong kulit baru dikatakan, ya. Berarti atau sama dengan hidup baru dalam Kristus. Jangan hidup dalam kantong kulit yang lama. Hidup lama, hidup seperti ini akan pecah. Tidak tahan dikatakan, gak akan tahan. Saudara, kalau diberi tambahan anggur baru akan pecah, gak sanggup bertahan. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Ini berbicara tentang kantong dan berbicara tentang anggur baru. Nah, dikatakan bahwa harus tambah anggur baru, ya. Kantong-kantong kulit baru, ya. Mungkin saya katakan kantong-kantong jamak, Saudara, ya. Dikatakan kulit baru ini berisi anggur baru, ya. Sekarang ditambah, ya. Ditambah anggur baru. Bukan kosong sama sekali, ya. Ini tidak berbicara tentang kantong baru yang kosong, tapi kantong-kantong ini, kantong-kantong kulit yang baru ini sudah ada isinya, tetapi harus ditambah lagi dengan anggur baru, ya. Nah, Saudara, tadi saya katakan bukan kosong sama sekali. Sebab ingat Saudara, hujan akhir untuk penuaian, bukan untuk menanam benih baru. Ini bicara tentang sekarang ini penyempurnaan, ya. Berbicara tentang untuk menyempurnakan, bukan baru nanam, ya. Nah, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sesuai dengan maksud hujan akhir itu, ya. Bukan untuk memulai baru, tetapi untuk mematangkan mayang-mayang gandum yang sudah jadi. Supaya apa? Jadi tambah matang, lalu siap dituai. Jadi bukan baru menanam, ya. Tetapi ini mematangkan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Saudara, hujan akhir untuk penyempurnaan. Bukan, ya. Ini bukan untuk pertobatan dan pemulihan, tetapi untuk penyempurnaan dari mereka yang sudah dewasa rohaninya makin disempurnakan. Kantong kulit yang baru tadi sudah terisi, ditambah lagi dengan anggur baru. Tadi dikatakan oleh ayat emas kita, kalau kantong kulitnya lama, ditambah anggur yang baru lagi, ditambah lagi akan pecah. Ya, nggak sanggup bertahan kulit yang lama. Tetapi perlu kantong kulit yang baru. Supaya anggur itu tidak terbuang, tidak pecah. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Tadi saya katakan yang sudah, ya, berkenan kepada Tuhan itu makin disempurnakan, ya. Bukan untuk orang-orang baru bertobat, tetapi orang yang sudah berkenan
makin disempurnakan. Puji Tuhan, makin dimatangkan dan siap dituai. Puji Tuhan. Saudara, lalu cara bersedia menghadapi hujan akhir, ya. Cara bersedia menghadapi hujan akhir. Yang pertama, Saudara, ini penting, ya. Sebab ini merupakan satu hal dasar utama dalam bersedia menghadapi hujan akhir, yaitu bisa hidup suci, ya. Ini berarti sudah bisa tahan terhadap godaan, terhadap ujian, bisa pikul salib, ya, bisa mahir menyangkal diri dan sebagainya. Ini dasar utama tadi saya katakan untuk bersedia menghadapi hujan akhir, ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, ya, bagaimana dikatakan cara bersedia menghadapi hujan akhir, yang pertama bisa hidup suci. Lalu yang kedua, ya, harus punya pendirian yang kuat. Ya, ini penting, Saudara. Kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, maka kita mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang membuat kita mungkin menjadi binasa dan sebagainya. Ya, sebab firman Allah menubuatkan, menjelang kedatangan Yesus di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul orang mengaku diri rasul, ya, dan mereka mulai menyampaikan pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, maka kita mudah diombang-ambingkan, ya. Coba saya ingin baca dulu dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27, kita baca saja, ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata orang yang bodoh, ya, dia tidak memperhatikan, tidak mendirikan rumahnya di atas batu, tetapi di atas pasir. Sehingga dikatakan oleh ayat ini, ya, hebatlah kerusakannya. Orang yang tidak punya pendirian kuat akan besarlah kerusakannya. Ya. Pendirian yang kuat didasarkan atas pengertian firman Tuhan, ya, atas pengertian firman Tuhan yang betul, ya, atas firman Tuhan yang limpah dan terus bertambah sampai penuh. Haleluya. Bukan karena akal kita, bukan karena pendirian kita menurut akal kita, tetapi berdasarkan kepada pengertian firman Allah yang benar. Maka itu akan bawa kita terus, haleluya, kepada pendirian yang kokoh, haleluya. Dan ini hanya terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka itu akan terjadi, saudara, haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus bersedia, ya, harus berani mengorbankan keinginan dunia, nah, dan isinya ini. Untuk apa? Ya. Firman Allah berkata, untuk apa? Dapat segenap dunia ini. Ya. Tetapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Apa artinya punya
semuanya di dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin baca di dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang bisa diganti? Ya, yang bisa menggantikan nyawa kita. Ya, kalau jiwa ini binasa, apa yang bisa menggantikannya? Haleluya. Bersedia berarti ya tinggal dalam ruangan suci. Hidup dalam kesucian. Hidup dipimpin oleh Roh. Bisa hidup suci sekalipun ada di dunia yang tidak. Haleluya, ya. Tidak semua hidup suci, Saudara, dunia ini. Ada orang yang hidup dalam kenajisan, ya. Di tengah-tengah dunia yang keji ini, ya. Kita ada di tengah-tengah itu. Saya yakin kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa hidup dalam kebenaran. Haleluya. Sehingga hidup kita makin suci dan makin suci. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan, ya. Saya yakin setiap jemaat sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing, bahkan sudah menyediakan ya roti sebagai lambang tubuh Yesus dan anggur sebagai lambang darah Yesus. Mari saudara, persiapkan hatimu, engkau akan diberkati lewat perjamuan suci yang kita akan lakukan pagi hari ini. Kalau engkau punya iman, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan yang berat, orang boleh berkata tidak mungkin tertolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, haleluya. Dia bisa, kalau dia mau, dia bisa lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Ya, kita nyanyikan sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Kita nyanyi bersama, kita bangkit berdiri. Haleluya. Bagimu sebabnya
mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sebab tidak ada darah yang suci seperti darah-Mu yang dapat menanggung dosa umat manusia. Terima kasih untuk darah yang mahal itu. Sudah dibayar dengan harga yang mahal. Sehingga kami semua boleh ditebus oleh darah Yesus. Yang mau datang kepada Yesus minta ampun. Dan mengakui bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Maka orang itu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan suci mengingat kembali bagaimana Engkau rela mati untuk kami. Sehingga kami boleh mempertahankan iman yang kami miliki di dalam Yesus. Sampai akhir hidup kami. Kami ingin terus masuk di dalam Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Hujan akhir yang Engkau akan limpahkan lebih dari hujan awal. Kami siap untuk mengikuti bersama. Tolong kami semua mampukan dan sanggupkan. Kiranya Tuhan, perjamuan yang kami akan lakukan, baik tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kami semua, itu menjadi makanan yang benar dan boleh memberkati kami yang percaya pagi hari ini. Kami siap diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan di rumah, mari kita siapkan roti atau sebagai lambang tubuh Yesus dan juga anggur sebagai lambang darah Yesus. Ya, jangan dimakan dulu, ya, atau jangan diminum dulu. Saya akan bacakan firman Allah. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami sebab kami percaya tubuh Yesus sudah dipecahkan karena kami, karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab tubuh-Mu adalah makanan yang benar. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan ini. Anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan kita ke atas. Saya akan bacakan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Tiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Sebab kami percaya darah Yesus yang tertumpah karena dosa kami. Yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Yang tidak dapat kami balas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Karena Engkau rela mati di atas kayu salib. Darah-Mu tertumpah untuk menyediakan sorga bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat perjamuan yang kami terima pagi ini. Yang memiliki iman akan mengalami mujizat Allah. Yang sakit Tuhan jamah. Penyakit apapun yang dialami oleh setiap umat-Mu yang sedang mendengar firman Allah, yang sedang ikuti ibadah ini. Segala penyakit apapun keluar Engkau
Dalam nama Yesus, jamak Tuhan, sembuhkan Tuhan. Penyakit apapun Engkau jamak, penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu, Engkau pergi, Engkau tidak boleh kembali lagi di dalam nama Yesus. Yang sedang kesukaran keuangan, kondisi ekonomi saat ini mungkin sedang terganggu, banyak yang sedang di PHK, banyak yang mungkin jualan mereka tidak lagi laku seperti dulu. Ada omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, usaha-usaha dari umat-Mu, baik yang baru merintis usaha baru, ada pekerjaan baru yang sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan menolong usaha umat-Mu yang sedang bekerja, yang mencari pekerjaan. Dalam nama Yesus, Engkau tolong mereka. Yang percaya akan melihat mujizat Allah. Yang berharap kepada Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang mencukupi keperluan dari setiap umat-Mu. Anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Engkau mencukupi keperluan kami. Di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami tekanan yang berat. Karena mungkin ada orang yang ingin, oh Tuhan, merugikan, oh baik mengganggu usaha pekerjaannya. Tuhan, ada orang-orang yang berniat memeras, orang yang mau, oh Tuhan, oh haleluya, merugikan dengan niat-niat yang jahat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bicara kepada orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu mempunyai kegentaran. Mereka takut dan mereka tidak lakukan bagi anak-anak-Mu. Tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Baik juga hamba juga berdoa. Oh Tuhan, baik bagi dokter-dokter, baik para perawat, orang-orang tim kesehatan yang ada di garda depan. Tuhan tolong lindungi mereka, jaga mereka Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang mengganggu, penyakit apapun. Berikan kesehatan. Kalau ada yang sedang terjangkit dengan corona, dalam nama Yesus, jamak mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang berduka, hiburkan mereka. Berikan penghiburan yang datang dari Roh Kudus. Lindungi setiap umat-Mu, anak-anak Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, baik bayi-bayi yang sudah dilahirkan oleh anak-anak-Mu, baik juga para orang tua anak-anak sekolah minggu di cabang, di tempat ini. Tuhan, baik juga para kaum dewasa, semua pemuda remaja, bahkan sampai kepada mereka yang sudah banyak umurnya. Engkau lindungi para lansia ini. Berikan juga kesehatan, jaga mereka dalam hadirat Allah. Biarlah mereka juga semua umur boleh masuk dalam kegerakan yang besar, menyiapkan diri untuk menyambut hujan akhir. Haleluya. Kiranya pekerjaan Roh-Mu dengan dahsyat, haleluya, menjamak setiap umat-Mu yang hidup dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ibu yang sedang mengandung, Tuhan berikan kesehatan, janin dan ibunya sehat di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa seberapa keluarga-keluarga yang saat ini belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Engkau sanggup membuka rahimnya. Di dalam nama Yesus akan lahir, oh haleluya, keturunan-keturunan ilahi. Haleluya, Engkau sanggup mengadakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan kami, negara Indonesia, dari presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan, mereka boleh bijaksana dan takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat
dan Engkau melindungi seluruh bangsa Indonesia. Keamanan, ketenangan, baik gereja-gereja dimanapun berada dilindungi bersama gembala, bersama keluarga, sepastori, baik juga jemaatnya dimanapun berada. Semua dilindungi Allah, semua dijaga oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan negara kami. Keadaan Indonesia pulihkan di dalam nama Yesus, baik perekonomian, baik juga adanya wabah virus, Tuhan tolong bahkan di seluruh bumi ini, dimanapun di dunia ini, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, semua dilindungi Allah, semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan sepanjang hari-hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan, memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, para donatur-donatur gereja yang dengan cinta mereka ikut terlibat dalam pekerjaan-Mu, baik juga yang sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Berkati mereka semua. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkat Allah limpah bagi yang percaya. Engkau tidak akan tinggalkan kami sendiri. Engkau akan mencukupi keperluan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, baik penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Bahkan juga bagi yang sedang berulang tahun, Tuhan dalam minggu ini berkat Allah juga di atas mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.